名字越已经透支，意识也开始模糊。这次 B 级考验的主考官，接下来由我。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 399 sampai 400 atau episode 425 sampai 426. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. 完美级。 Pada episode sebelumnya, diceritakan Yang Abadi Fu Wei-san melaporkan kekalahannya kepada rekan sesama ras Kyushu-nya, yaitu kepada Yang Abadi yang bernama Lei Qia, untuk meminta bantuan membalaskan dendamnya kepada tim Lu Feng. Dan ketika ras Kyushu, Fu Wei-san Yang Abadi, telah menghubungi Lei Qia, Luo Feng dan timnya sedang dalam perjalanan kembali ke markas mereka untuk melakukan istirahat sebentar, dan ngopi-ngopi sedikit di warung-warung langganan mereka, hehehe. Saat itu di dalam ruang istirahat kapal C9, semua orang yang ada sedang membagi-bagikan barang hasil pertempuran sebelumnya. Kami menyingkirkan 20 penguasa sektor, dan satu abadi kali ini, ada banyak barang. Tingkat abadi yang jatuh, pasti memiliki banyak harta di dalam lingkaran dunianya. Hahaha, Taiwo tertawa, secara bersamaan dia memberikan sebuah perintah. Matt Wu, kamu bertanggung jawab untuk memeriksa, apakah ada barang yang memiliki jejak roh tersembunyi, dari kematian yang lolos. Baik Kapten, aku akan segera memeriksanya. Ucap Matt Wu segera menuruti perintah Taiwo. Matt Wu mengambil 6 cincin dunia, dan memeriksa masing-masing. Sebenarnya, setiap kali ada barang dari pertempuran yang melibatkan Yang Abadi yang melarikan diri, mereka harus memeriksanya. Perangkat pemindaian digunakan untuk memeriksa medan perang. Dan setiap barang juga harus diperiksa ulang kembali. Oleh karena itu peluang jatuh kepada perangkap musuh menjadi sangat rendah. Namun, tidak peduli seberapa baik pertahanan seseorang, asalkan orang Yang Abadi bermaksud untuk menjebak, seseorang pasti akan jatuh juga ke dalam jebakannya. Seperti jika salah satu penguasa sektor dalam tim Taiwo memiliki latar belakang yang sangat besar, dan ia memiliki item dari gurunya. Saat dia meninggal, Taiwo juga tidak bisa mengenali item itu. Namun perang wilayah luar dipenuhi dengan bahaya, ada banyak yang jatuh, dan sangat sedikit yang mencoba membalas dendam. Karenanya para pejuang di medan perang tidak terlalu peduli. Tidak masalah, Matt Wu tertawa. Bagus, kalau begitu mari kita pisahkan barang-barangnya. Taiwo berkata, kali ini, Madman dan Poison yang paling berhasil. Poison bahkan menggunakan ramuan berharga, kalian berdua bisa memetiknya dulu. Tanpa Madman, aku tidak akan bisa membunuh orang aneh yang memakan daging itu. Madman, kamu bisa lebih dulu untuk memilih. Luo Feng duduk di sofa dan mengangkat gelas anggur, dengan santai. Setelah membelah barang, Luo Feng dan yang lainnya mengambil chip C9 kembali ke markas mereka, kembali untuk beristirahat dalam markas mereka. Semua anggota merenungkan pertempuran dan menggunakan pengalaman itu untuk melatih, dan memperkuat diri mereka sendiri. Sementara itu di bidang planet bintang hancur, dalam satu bentuk tertentu. Fu Wei-san yang abadi dan berdiri sendiri di dalam, matanya bersinar dengan keganasan, kamu membuatku kehilangan 10% dari jiwaku, manusia tercela, aku akan membuatmu menyesal. Ada apa dengan Lei Qia? Aku sudah kembali ke pangkalan dan dia masih belum menghubungi Yang Mulia Meng Weina. Gumam Fu Wei-san sangat cemas. Sebagai ras yang patuh, ras Kyushu secara alami jauh di bawah ras iblis. Bahkan dengan tingkat kekuatan yang sama, ras Kyushu masih harus sangat menghormati prajurit ras iblis. Terlebih lagi, Meng Weina berasal dari sebuah kerajaan, dan dia lebih kuat darinya. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh tim manusia, dia tidak berani mengganggunya. Tiba-tiba ada panggilan masuk, Fu Wei-san mengungkapkan senyum bertaring, akhirnya panggilan telah datang. Lei Qia, aku sudah menunggu begitu lama sampai kamu akhirnya menghubungi aku. Fu Wei-san berkata dengan gembira. Di antara kekaisaran di klan iblis, 10.000 klan ular tersembunyi terkenal kejam. Meskipun aku memiliki beberapa interaksi dengan Yang Mulia Meng Weina,
memanggilnya secara acak akan membuatnya marah. Karena itu, aku harus memutar sedikit, baru saja dia setuju untuk menerima panggilan kamu. Lei Qia berkata, ini nomor teleponnya. Fu Wei-san sangat senang mendapatkan nomor itu. Aku akan menghubungi kamu setelah aku berhasil membawanya, kata Fu Wei-san. Jika Yang Mulia setuju, aku pasti akan ikut, kata Lei Qia. Kalau begitu tunggu saja kabar baik dari aku. Fu Wei-san memutuskan panggilan dan merenung sebentar, berkata dengan lembut, berita yang aku dengar sebelumnya seharusnya benar. Jika aku tidak salah, maka aku akan memiliki jaminan 100% untuk mendapatkan keagungannya. Setelah itu ia memutar nomor dan menunggu jawabannya. Dalam sekejap, siapa ini? Suara serak yang kuat terdengar, hampir seperti di dalam lembah yang dalam. Suara ini bergema langsung dalam pikiran Fu Wei-san. Itu membuat Fu Wei-san tidak bisa membantu tetapi berpikir, klan iblis paling banyak berkomunikasi secara verbal, tetapi tingkat komunikasi mereka sebenarnya dapat meniru suara berbicara normal. Dalam hal teknologi, ini jauh lebih baik daripada ras Qiyushi kami. Saat ada sedikit jarak, kita harus naik kapal untuk menyampaikan berita. Yang Mulia Meng Weina, aku dari ras Qiyushi, Fu Wei-san. Dia berkata, aku percaya Lei Qia telah memperkenalkan aku. Fu Wei-san, kamu berharap aku datang membantu kamu membunuh manusia. Sebuah suara tebal bergema. Ya, kata Fu Wei-san, prajurit yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam perang wilayah luar, apakah kita harus membalas dendam untuk setiap dari mereka? Apakah itu masih menjadi perang? Suara tebal itu agak marah, bicaralah, ceritakan alasanmu. Yang Mulia Meng Weina, Fu Wei-san berkata dengan hormat, aku percaya klan aku Lei Qia tidak memperkenalkan tim manusia kepada kamu dengan benar, jika tidak, kamu tidak akan marah. Bahkan kamu akan bahagia. Suara tebal itu menjawab, bicaralah. Tim manusia itu memiliki 9 penguasa sektor dan 1 orang yang abadi. 2 orang dari 9 penguasa sektor, memiliki kekuatan yang mirip dengan tingkat abadi, Fu Wei-san menjelaskan. 2 penguasa sektor dengan kekuatan abadi. Suara tebal itu tampak mendesak. Ya, Yang Mulia, sisik di wajah Fu Wei-san berkerut saat dia tersenyum puas. Sepertinya berita yang dia dengar itu benar. Ceritakan tentang 2 penguasa sektor ini. Ucap suara tebal itu kembali memerintahkan. Di antara 2 manusia ini, satu adalah seorang ahli kimia. Dia memelihara bentuk kehidupan tanaman penguasa sektor, menggunakan ramuannya untuk membuatnya memiliki kekuatan abadi. Yang lainnya adalah pembaca roh yang menggunakan persenjataan Nansen. Dia benar-benar dapat melepaskan bagian ke-9 bentuk pertama, melawan dan melukai kita. Ucap Fu Wei-san berkata, bagus, sangat bagus. Suara tebal itu tampak bersemangat. Fu Wei-san dari klan Qiyushi, mulai sekarang, kamu telah menjadi teman aku. Tentu saja, kamu tidak bisa berbohong padaku. Jelas Yang Mulia, aku tidak akan berbohong kepada Yang Mulia, kata Fu Wei-san dengan penuh hormat. Aku mendengar dari Lei Qia bahwa kamu dapat menentukan lokasi mereka, ucap suara tebal itu bertanya. Fu Wei-san menjelaskan secara terperinci tentang perangkapnya yang aman dan terjamin. Setelah semuanya, dia berkata, bahkan sekarang aku dapat dengan jelas merasakan lokasi mereka. Di mana mereka? Lokasi penanda alam semesta mereka yang tepat adalah, kemudian Fu Wei-san menjelaskan secara terperinci kepada Meng Weina. Sebenarnya, setelah penanda itu terlalu jauh, meskipun orang yang abadi akan dapat secara kasar merasakan lokasinya, mereka tidak akan dapat mengetahui koordinat yang tepat. Namun bintang-bintang yang telah hancur memiliki diameter 0,8 tahun cahaya, tingkat kaisar yang abadi karena teleportasi, dapat dengan mudah melakukan perjalanan dari ujung ke ujung, yang jaraknya terlalu pendek. Luo Feng dan timnya bahkan tidak berjarak 0,1 tahun cahaya dari Fu Wei-san, sehingga ia dapat dengan jelas merasakan lokasi mereka, dan menentukan koordinat mereka. Itu di dalam bintang-bintang yang hancur, ada banyak kekuatan manusia yang berkumpul di dalam. Suara tebal itu berkata, kita tidak bisa mengambil risiko masuk. Seketika Fu Wei-san tertegun, Yang Mulia, selama kita berhati-hati. Tidak, suara tebal itu berkata memotong kata-kata Fu Wei-san, kita harus menunggu sampai mereka meninggalkan area manusia. Hanya dengan begitu kita bisa bergerak. Fu Wei-san hanya bisa menjawab, baik Yang Mulia. Kemudian segera panggilan pun terputus. Dalam bentuk gelap, Fu Wei-san duduk bersila. Dia menggunakan cakarnya untuk menggaruk batu-batu di bawah,
sambil berteriak, "Klan 10.000 ular tersembunyi kejam namun hati-hati, rumor itu memang benar. Sepertinya kita hanya bisa menunggu, aku yakin mereka akan segera meninggalkan sarang mereka. Setidaknya aku berhasil mendapatkan iblis ini. Berita yang kudengar benar, di antara iblis-iblis, membunuh manusia jenius memiliki hadiah tambahan." Fu Wei-san sangat bangga. Bakat manusia secara keseluruhan lebih lemah dari iblis. Oleh karena itu sangat jarang bagi penguasa sektor manusia untuk memiliki kekuatan abadi. Dan sangat sedikit sehingga dalam seluruh KAM 26 Medan 7, seseorang dapat dengan mudah menghitungnya dengan satu tangan. Dan musuh mereka, ras iblis mendapat hadiah khusus untuk para pejuang mereka ketika mereka membunuh para jenius manusia. 10.000 klan ular tersembunyi hanyalah salah satu dari kerajaan, ada banyak yang lebih kuat di atas mereka. Oleh karena itu, Meng Weina, sebagai tingkat abadi yang relatif normal di dalam klan dengan sumber daya yang tidak banyak, akan menjadi begitu bersemangat tentang imbalan membunuh dua orang jenius manusia. Di bawah perintahnya, dua ras Kyushi, Lei Qia dan Fu Wei-san menuju ke tempat berkumpul. Dan kemudian mereka bertiga pun bertemu dan berkumpul bareng-bareng. Mereka bersatu dan menunggu tim penguasa sektor manusia untuk keluar. Saat mereka meninggalkan area tempat banyak pasukan manusia berkumpul, baru mereka bisa bergerak dan menjalankan rencananya. Sudah 8 hari, mengapa mereka tidak keluar? Fu Wei-san, apakah kamu yakin barangmu belum ditemukan? Mereka mungkin sengaja meninggalkannya di sana. Tenang, itu pasti tidak akan ditemukan. Barang aku disembunyikan di dalam celah senjata. Kecuali mereka menghancurkan senjatanya, mungkinkah mereka dengan gila menghancurkan semua senjata? Diam dan tunggu, tim yang abadi seperti pemburu, dengan sabar menunggu kesempatan datang kepada mereka. Dan sementara itu di bintang hancur, di dalam basis peristirahatan tim Luo Feng. Kami sudah beristirahat selama 15 hari saat ini. Ini 5 hari lebih banyak dari waktu sebelumnya. Aku yakin semua orang sudah cukup istirahat, ucap Tai Wo sambil tersenyum. Hammer induk api, yang tinggi dan kokoh mengatakan dengan suaranya yang tebal, "Palu aku sudah kelaparan." Ucapnya dengan semangat yang membara. "Aku masih kekurangan banyak poin," kata ilusionis Wei, menggosok kucing di perutnya. Semua anggota bangkit. Setelah beristirahat begitu lama, mereka siap untuk berperang. Sudah setengah tahun, aku sudah memahami dengan baik perang wilayah luar, pikir Luo Feng. Haruskah aku mengikuti tim ini selamanya, mengumpulkan poin dengan mereka terlalu lambat? Jika aku pergi sendirian, aku benar-benar bisa pergi berburu pejuang dan beberapa pejuang tingkat tinggi yang lebih kuat. Namun sebelum 1 miliar poin diakumulasikan, aku tidak bebas dan harus mengikuti pengaturan tentara. Luo Feng merenung. Hahaha, kami berhasil membunuh yang terakhir kalinya, aku harap kali ini kita bisa mendapatkan hadiah yang sama besarnya. Mata Tai Wo berkilau saat dia memerintahkan, "Ayo pergi." Semua anggota dengan cepat mengikuti jalur keluar yang dalam, dan terbang keluar angkasa. Setelah itu mereka mengambil kapal C9 mereka dan sekali lagi memulai perjalanan pembantaian mereka. Tim Tuan Sektor Manusia telah pergi. Teriak abadi Wei Wei-sen berteriak dengan penuh semangat. Iblis kepala ular setinggi 2 meter dengan tubuh manusia, dan dengan kulit perak duduk di kursi pun memandang ke angkasa. Di sebelahnya ada 2 kursi lain, dan di salah satunya duduk seorang pria bersisik dengan kepala naga, dan yang lainnya, seorang wanita dengan kepala tikus. "Ya, Yang Mulia Meng Weina," kata Fu Wei-san, "mereka baru saja pergi, harusnya mereka sehari untuk meninggalkan wilayah manusia." Satu lagi yang abadi, Lei Qia berkata di sampingnya, "Jangan cemas, masih terlalu dini." Fu Wei-san segera berteriak, "Jika kita pergi sekarang dan terbang ke arah mereka, masih perlu 2 hari bagi kita untuk bertemu dengan mereka. Pergi sekarang tidak akan terlalu dini. Ayo pergi," ucap pria kepala ular yang berdiri, di sampingnya kepala naga dan wanita kepala tikus berdiri bersamaan. Ketiga ini terlihat seperti terbuat dari penggabungan, agak mirip dengan penjaga cairan tembaga, yang digunakan Luo Feng saat itu, sama sekali tidak seperti bentuk kehidupan nyata. 5 bentuk terbang keluar dari jalur gelap, dan segera menuju keluar angkasa. Pria kepala ular terkemuka melambaikan tangannya, dan seketika muncul sebuah kapal hidup dengan diameter 100 meter. Sebuah pintu kabin terbuka di tubuhnya. "Aku benar-benar iri padamu,"
Pria kepala ular itu memandang ke bawah ke arah dua Kyushi yang membuka pakaian Fu Wei-san dan Lei Qia, berseru, meskipun tubuhmu kecil, itu memungkinkanmu mengambil kapal dengan mudah. Ras iblis kami, terutama yang kuat, merasa sangat sulit untuk mengambil kapal. Ambil aku misalnya, hanya untuk menyesuaikan tubuh aku saja, aku memerlukan kapal perang antar bintang. Mendengar itu, pria kepala naga itu mengangguk. Untuk menyimpan tubuhku yang sebenarnya sama, itu bukan hanya ukuran kapal. Bahkan pintu kabin harus besar, kalau tidak aku akan terkurung dan tidak bisa keluar. Selalu ada pro dan kontra, kata wanita kepala tikus di sampingnya. Kedua bawahan Kyushi mengutuk ke dalam ketika mereka mendengar, Fu Wei-san cemburu. Ini adalah hadiah alami untuk menjadi begitu besar dan kuat, dan itu hanya masalah sederhana karena tidak dapat masuk ke dalam kapal. Aku ingin memiliki ukuran dan kekuatan seperti itu juga. Itu hanya masalah ukuran, hanya mengandalkan tubuh robot saja akan memungkinkan mereka untuk naik. Benar, 3 iblis kepala binatang menggunakan tubuh robot, agak mirip dengan robot otomaton. Tubuh mereka terlalu besar, tidak bisa muat di kapal manapun. Karena itu, mereka hanya bisa menyembunyikan tubuh mereka di lingkaran dunia mereka. Membiarkan tubuh robot mereka untuk membawa cincin di kapal, saat ada bahaya, mereka bisa bergegas keluar dari cincin kapan saja. Adapun tubuh robot, mereka sangat populer di dalam ras iblis, dapat dikendalikan melalui kesadaran seseorang. Dengan menggunakan benang kesadaran, untuk mengendalikan mereka, seseorang dapat memobilisasi mereka sepenuhnya. Menyembunyikan tubuh mereka yang sebenarnya di cincin dunia, mereka bisa keluar kapan saja, dan ini adalah cincin dunia yang lemah dan kecil. Bahkan dalam situasi berbahaya apapun, mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk keluar dari lingkaran dunia. Dalam semua, robot-robot menggendong tubuh mereka yang sebenarnya di dunia. Dan ini sangat aman dan arus utama di antara iblis-iblis di alam semesta yang perlu mengambil kapal. Mereka telah memikirkan cara untuk meredam bahaya. Tentu saja, hanya ras iblis yang mampu melakukan hal-hal seperti itu. Cincin dunia ternyata sangat mahal. Aku sangat iri pada ras dengan tubuh yang kuat. Tubuh kita sangat kecil, bahkan tubuh abadi kita sangat kecil. Fu Wei-san berseru di dalam. Jika aku memiliki tubuh yang kuat dari 10.000 klan ular tersembunyi, ucap Lei Qia yang juga merasa iri. Semakin besar tubuh, saat seseorang menerobos ke tingkat abadi, maka semakin besar keuntungannya. Yang instan menerobos ke tingkat abadi, itu akan terhubung ke energi alam semesta dan sumber hukum. Pada saat itu, jumlah energi yang tak terbatas akan segera disediakan untuk mengubah badan penguasa sektor menjadi abadi. Setiap orang hanya mendapat transfer gratis sekali dalam hidup mereka. Beberapa bentuk kehidupan hanya setinggi 1 atau 2 meter, berapa banyak energi yang mereka serap untuk menerobos. Sementara, ada yang panjangnya 1-2 km, jumlah energi yang dibutuhkan jauh lebih mengejutkan. Binatang ruang angkasa, mencapai hingga 1000 km, jumlah yang mereka butuhkan adalah luar biasa. Dalam hal serangan, kekuatan mereka mungkin hanya 10 kali lebih banyak, namun jumlah energi abadi yang tersimpan jauh lebih banyak. Klan Iblis Meng Weina memimpin tim abadi di kapal yang hidup, dengan cepat menuju tim Tuan Sektor. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Di dalam ruang kendali kapal yang hidup, 3 robot iblis duduk di kursi-kursi penggabungan. Yang Mulia Meng Weina, dalam waktu sekitar 3 menit, kita akan bertemu dengan kapal manusia. Fu Wei-san berkata dengan hormat menggunakan bahasa ras iblis. Tim penguasa sektor manusia memiliki perangkat pemindaian yang buruk, bahkan tidak bisa cocok dengan yang aku gunakan. Apalagi yang mulia, mereka pasti tidak akan bisa mendeteksi kami. Kepala ular Meng Weina mengangguk dan tertawa. Sangat bagus, ketika mereka menemukan kita, sudah terlambat untuk melarikan diri. Long Tu, Meng Weina melihat ke kedua bawahannya. Nanti, kamu dan 2 ras Kyushi akan dengan cepat berpisah dan mengelilingi mereka. Apapun yang terjadi, jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Dimengerti, ucap bawahannya. Iblis kepala naga dan iblis kepala tikus menjawab. Mereka hanya mengikuti, karena Meng Weina lebih kuat dari mereka, namun mereka tidak perlu terlalu hormat. Mereka semua adalah anggota dari ras iblis juga. Dalam hal status, Long Tu tidak lebih rendah dari Meng Weina. Membuat kontak dalam 60 detik, 59, 58, 57, 56, kemudian Fu Wei-san tiba-tiba berteriak. Fu Wei-san,
Lei Qia, aku akan membiarkanmu menghancurkan kapal mereka, perintah Meng Weina. Baiklah, Fu Wei-san dan Lei Qia merespons dengan hormat. Manusia, mata robot Meng Weina berkilau karena kegembiraan. Sekitar 10 juta kilometer jauhnya dari kapal yang hidup, sebuah kapal C-9 terbang. Dalam ruang istirahatnya, kelompok itu tertawa dan mengobrol. Luo Feng namun duduk di sudut sofanya, 3 robot ras iblis. 2 tingkat abadi dari ras Qiyushi. Jauh ketika kapal lain berjarak 1 miliar kilometer, perangkat pemindaiannya telah mendeteksi mereka. Dalam hal nilai, perangkat pemindaiannya jauh melebihi dari keagungannya Meng Weina. Sepertinya target mereka adalah tim kita, melihat cara mereka langsung menuju kita. Tingkat abadi yang melarikan diri, kemudian benar-benar berani kembali, sepertinya dia memiliki semacam jaminan, dan telah membawa bantuan yang kuat. Luo Feng menyipitkan matanya. 3 tubuh robot iblis, biasanya mereka memiliki tubuh manusia dan kepala iblis. Hehehe, bahkan dalam mimpi, mereka ingin berada di atas kita. Melihat betapa hormatnya 2 bantuan yang panggil Qiyushi, ketiga iblis itu haruslah tingkat abadi juga. 5 tingkat abadi, tidak heran mereka begitu percaya diri. Pikir Luo Feng, hanya mengandalkan Kapten Taiwo dan Poison bersama yang lain, mereka pasti tidak akan bisa menghadapinya. Aku perlu melakukan sesuatu, aku tidak punya kesempatan untuk membunuh yang abadi sejak datang ke perang wilayah luar. Terakhir kali Poison membunuh seorang dari ras Qiyushi yang abadi. Dan itu hanya tingkat abadi yang biasa, karena bantuan aku mendapat 10 juta poin kontribusi, tetapi Poison mendapat 90 juta poin, dengan total 100 juta poin. Luo Feng berpikir, kematian yang lebih kuat mungkin seharusnya memiliki lebih banyak. Membunuh penguasa sektor saja setidaknya akan memberikan 100.000 poin, dan maksimum 10 juta poin, Luo Feng tahu ini sejak lama. Dan membunuh seorang abadi saja memiliki minimal 100 juta dan maksimum 1 kuadriliun poin kontribusi jika membunuh puncak kaisar. Berita 1 kuadriliun poin telah lama menyebar ke seluruh kamp. Selama seseorang bisa membunuh kaisar tingkat puncak, orang akan mendapatkan jumlah poin yang mengejutkan. Tapi itu adalah kaisar tingkat puncak. Itu berarti setidaknya roh fantasi atau tingkat kaisar haus darah, tingkat abadi alam semesta yang terkenal. Membunuh tingkat resmi sebagian besar membutuhkan kekuatan tingkat kaisar. Membunuh tingkat kaisar puncak, itu akanlah sangat sulit. Mengalahkan itu mudah, menangkap itu sulit dan membunuh adalah yang paling sulit. Adapun kuota 10 triliun poin Luo Feng, dia mungkin akan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Namun, kuota pasukan dasar 1 miliar sangat mudah. 5 tingkat abadi. Aku ingin tahu apakah itu cukup untuk mengumpulkan 1 miliar poin, pikir Luo Feng. Mari kita berharap semuanya bernilai masing-masing bernilai 100 juta poin. Peringatan, kapal tiba-tiba berdering dengan alarm, yang suaranya menyakiti telinga. Apa? Para anggota yang awalnya santai semua tiba-tiba berdiri, armor muncul saat mereka mengacungkan senjata mereka. Seketika, sebuah kekuatan yang kuat bertabrakan dengan kapal. Semua orang di dalam merasakan gelombang kejut setelah tempat istirahat terbang dengan berantakan. Tubuh kapal C-9 hancur seperti tahu. 4 pintu terbuka dari kapal ketika tim elit penguasa sektor semua berlari keluar dalam 2 pintu. Taiwo yang abadi terus menjaga tempat peristirahatan juga. Di ruang hampa, Taiwo dan yang lainnya berdiri di sana, memandangi 2 tingkat abadi dengan jarak yang jauh. Kamu benar-benar berani datang. Racun menatap tajam pada Fu Wei-san yang jauh. Tentu saja, dia menggunakan suara yang sakit di telinga untuk berbicara dalam bahasa manusia. Ras Qiyushi, Fu Wei-san tersenyum, manusia tercela, kamu membuatku menghancurkan 10% jiwaku, kali ini, kalian semua akan mati. Dari kejauhan, 2 energi yang sangat kuat menyapu mereka. Itu membuat Taiwo, Poison, dan yang lainnya yang semula percaya diri mengubah ekspresi mereka ketika mereka menoleh untuk melihat. 2 makhluk besar telah muncul, satu adalah seekor naga bertanduk tunggal yang ditutupi sisik, dan yang lainnya sepenuhnya tertutup duri tajam dengan selaput tipis di atas area leher, dan dengan kepala tikus di atasnya. Meskipun matanya tampak menggemaskan, tetapi tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Ras iblis, iblis tingkat abadi. 4 tingkat abadi. Seketika, Taiwo, Racun, Metwu, Wei, Hammer, Tornado, Wanita Iblis, God dan Rock, semua menjadi sangat pucat.
Namun tatapan Luo Feng tertuju pada robot iblis kepala ular yang jauh. Ini sudah berakhir, gumam Guts sambil bergidik. Tidak, wanita iblis menatap tenang. Madman, Poison, Mad Wu, Wei, Hammer, Tornado, Iblis, God, Rock. Mata Taiwo dipenuhi dengan keputusasaan saat dia berkomunikasi. Ini adalah dendam pemakan daging yang abadi. Dia sudah melihat kekuatan kita, maka dia pasti punya cukup dengan persiapannya. Kita tidak punya banyak harapan. Saat aku memberi perintah, saat ada kesempatan, semua orang akan bubar dan lari. Kami memiliki 10 dari kami, dengan sedikit keberuntungan, beberapa masih bisa hidup. Semua orang memberikan semua kekuatannya. Mari kita mempertaruhkan semuanya. Mad Wu menggertakkan giginya. Setidaknya kita harus menyeret salah satu dari mereka turun bersama kita. Mata Poison berkilauan karena kegilaan. Pada saat ini, ras Kyushi Fu Wei San dan Lei Qia memiliki bayangan lain terbang dari belakang. Itu adalah robot berkepala ular. Yang mulia Meng Wei Na. Keduanya sangat hormat. Adegan itu membuat semua orang bergidik. Ya Tuhan, ada lawan yang lebih kuat. Manusia, robot kepala ular itu berdiri di depan dua prajurit Kyushi, tersenyum ketika tatapannya mendarat pada Luo Feng dan Poison. Fu Wei San sudah lama menunjukkan padanya gambar mereka berdua. Karenanya, dia sangat jelas, dan tidak akan peduli dengan manusia lain. Tapi Yang Mulia pasti ingin membunuh Poison dan Luo Feng secara pribadi. Robot kepala ular berbicara dengan bahasa manusia yang penuh gairah. Selamat, mati di bawah aku, tangan Meng Wei Na, itu kehormatan kamu untuk melihat bentuk aku yang sebenarnya. Setelah itu robot itu pun lenyap dan gunung yang megah seperti ular muncul di ruang angkasa. Ketebalannya sekitar 200 meter dengan panjang 12 km. Ini jauh lebih tinggi daripada ular puncak manapun di bumi. Warnanya benar-benar berwarna hijau dengan sisik di seluruh nadinya, masing-masing dengan lebih dari 1000 cincin. Itu memiliki 6 sayap yang terbuat dari otot, dan hanya memiliki 1 mata yang hitam legam. Seketika, saat 10.000 anggota klan ular tersembunyi ini muncul, rasa dingin yang tidak bisa dipercaya langsung menyebar lebih dari 10.000 km. Tetesan air muncul di sekitar daerah itu, setelah itu, aliran air yang tak terhitung membeku menjadi es, seperti domain es. Bahkan jika Taiwo melepaskan domain hukumnya untuk menahannya, penguasa sektor masih akan merasakan tulangnya menjadi dingin. 5 tingkat abadi, mata Taiwo dipenuhi dengan keputusasaan. Dan yang ini jauh lebih kuat dari keempatnya, Poison menatap dan menggertakkan giginya. Ini benar-benar berakhir. Hanya dari pemindaian energi sederhana, seseorang dapat dengan jelas merasakan perbedaan besar antara 10.000 anggota ular tersembunyi dibandingkan dengan 4 tingkat abadi lainnya, itu hanya jauh lebih kuat. Berikan semua saudara dan saudarimu. Kami telah hidup selama ribuan tahun, kami telah lama mengantisipasi hari di mana kami akan jatuh. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa membiarkan mereka melakukannya dengan mudah. Benar? Bahkan jika kita mati kita harus menyeret satu ke bawah dengan kita. Waktu itu ketika saudara ketujuh meninggal, aku memikirkan hari aku akan mati juga, akhirnya di sini. Para anggota termasuk Kapten Taiwo bahkan tidak memikirkan perasaan lagi, satu-satunya pikiran mereka adalah menyeret beberapa dari mereka bersama mereka. Buat langkahmu. Meng Wei Na berdiri di atas saat tatapannya yang dingin menyapu tim sementara dia memerintahkan, serahkan 2 manusia itu padaku, kalian semua bisa menyelesaikan sisanya. Segera, 3 tingkat abadi termasuk Meng Wei Na bersama dengan 2 Kyushi tingkat abadi semuanya merilis domain hukum mereka. Melintas dari segala arah ke arah manusia, beberapa di antaranya kedinginan, sementara yang lain tertawa dengan gila-gilaan. Saudaraku semua, bunuh. Perintah Taiwo, bunuh. Semua anggota merasa putus asa dan berteriak dengan marah. Kedua belah pihak bergerak instan. Pada saat ini, energi yang sangat kuat menelan area dari sisi manusia, itu bahkan membuat Taiwo dan yang lainnya segera berbalik. Bahkan keagungannya Meng Wei Na dan yang lainnya bergegas terkejut ketika mereka merasakan aliran kekuasaan. Apakah itu dari manusia-manusia ini, Kyushi atau iblis? Sulit untuk mempercayai adegan ini. Tumbuhan air besar seperti bentuk kehidupan tanaman melayang di sekitar Luo Feng, itu benar-benar emas dan memiliki tanaman merambat tebal, dan ada total 100 di antaranya. Luo Feng bergumam pelan, hampir seperti tanaman kecil yang tumbuh menjadi monster besar, tanaman emas ini dengan liar berkembang ke segala arah.
Setiap pohon anggur dari tanaman pemakan bintang tumbuh lebih tebal, dan lebih tebal, daun-daun yang luar biasa tajam keluar seperti gigi, dan dalam sekejap, itu telah menjadi hampir seperti tubuh luar biasa yang sangat besar. Setiap pokok anggur mencapai lebih dari 100.000 km. Tanaman merambat utama memiliki daun yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan untuk membungkus dan menelan. 100 tanaman merambat, itu membuat tanaman pemakan bintang yang abadi terlihat mirip dengan matahari. Tanaman pemakan bintang yang benar-benar terlepas melayang di angkasa hampir seperti tanaman yang sangat subur, hanya tanaman ini yang memiliki ukuran seperti matahari. 5 tingkat abadi yang bergegas di tim manusia hanya beberapa 10.000 km jauhnya, tentu saja mereka langsung diliputi oleh ukuran daun tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Itu hampir seperti ikan yang berjuang di air melawan tanaman besar, seperti tanaman pemakan bintang abadi, bagaimana mereka bisa lolos dari itu? Ini hanya, Taiwo dan anggota tim manusia lainnya benar-benar terpana. Secara pribadi melihat tanaman emas setinggi 1 meter, langsung membengkak seukuran bintang, energi abadi yang mengerikan ini membuat mereka merinding. Tanaman abadi, ini adalah tanaman abadi. Kehidupan tanaman, ini adalah tanaman abadi. Mata Fu Wei-san dipenuhi dengan kejutan. Bagaimana mungkin ada tanaman abadi? Setiap bentuk kehidupan tanaman sangat sulit untuk dipelihara. Bahkan level terendah memiliki kekuatan yang sangat kuat, mereka membutuhkan harta dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana seseorang di bintang yang hancur dapat memiliki tanaman yang abadi? Masalah besar, dia memandangi dedaunan yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti gigi di sekitarnya. Satu naga bertanduk berskala bersama dengan iblis runcing tikus semua putus asa. Tubuh mereka memiliki panjang 8 km dan 5 km, dibandingkan dengan manusia dan klan serangga, mereka besar. Namun dibandingkan dengan bentuk kehidupan tanaman pemakan bintang, bentuk kehidupan tanaman seperti bintang, lebih dari 100 tanaman merambat menyebar, meliputi area dengan diameter mendekati 1 juta kilometer. Bahkan satu daun emas saja lebih besar dari tubuh mereka. Tanaman pemakan bintang, tanaman pemakan bintang abadi. 10.000 ular tersembunyi. Meng Weina melihat sekeliling ketika sejumlah besar daun emas besar mengelilinginya. Dia siap untuk bertahan kapan saja, namun dia tahu tentang tanaman pemakan bintang di depannya. Karena itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Ini adalah bentuk kehidupan tanaman ofensif yang paling kokoh, yang sangat solid. Saat seseorang terjebak olehnya, bahkan level resmi yang abadi tidak akan bisa lari dengan cepat, apalagi aku. Aku akan mengirim sinyal mara bahaya. Panggil semua orang. Kami telah bertemu manusia dengan tanaman pemakan bintang 100 yang abadi. Taiwo dan manusia lainnya semua memandang Luo Feng. 5 tingkat abadi lainnya semua melihat melalui celah daun besar. Mereka tahu juga bahwa tanaman pemakan bintang abadi ini berasal dari manusia lapis baja hitam itu. Luo Feng hanya memuji dengan lembut, tanaman pemakan bintang yang mekar benar-benar indah. Tanaman pemakan bintang yang abadi adalah kehormatan kamu, kata Luo Feng lembut. Tidak, naga bertanduk tunggal, iblis tikus, dan 2 Kyushi menyingkap semua berteriak saat mereka dengan marah berjuang, dan melepaskan energi abadi mereka. Sejumlah besar daun emas yang tidak menyerang sebelumnya tiba-tiba menjadi seperti pria yang memakan tanaman, bergegas ke sana. Mereka menggunakan puluhan gigi runcing seperti daun emas untuk mengelilingi masing-masing yang abadi. Apakah itu ras iblis besar yang abadi atau yang abadi Kyushi? Mereka semua benar-benar terbungkus. Seketika itu juga mereka benar-benar terperangkap di dalam daun emas saat mereka berjuang keras. Daunnya mengerut lebih erat, tulang mereka patah dan otot mereka terkoyak, tubuh mereka hancur sama sekali. Terhadap mulut besar, dari setiap daun emas, mereka benar-benar robek dan tertelan. Tumbuhan pemakan bintang ini secara alami memiliki kemampuan untuk menelan sejumlah besar tanaman, logam, batu dan lain-lain, bahkan daging dan darah. Berteriak, tidak, merusak diri sendiri, merusak diri sendiri. 4 tingkat abadi terbungkus daun mengeluarkan segala macam suara, 2 tingkat abadi memilih untuk menghancurkan diri sendiri dalam keputusasaan, mereka hanya berhasil merusak beberapa daun emas, namun tanaman pemakan bintang yang abadi ini, adalah tubuh luar biasa sebesar bintang, dengan daun emas yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti itu, 4 tingkat abadi kuat ditelan utuh oleh tanaman pemakan bintang. Jika tidak ada 5 tingkat abadi, aku bahkan tidak akan repot-repot menggunakan tanaman pemakan bintang, menggunakannya pasti berlebihan.
Luo Feng melihat adegan itu dan tidak bisa menahan perasaan kaget. Perlu diketahui bahwa tanaman pemakan bintang yang abadi ini dianggap sebagai level jenderal puncak, setelah mempertimbangkan beberapa kemampuan penguatan, bahkan tingkat abadi resmi tidak akan bisa melarikan diri dengan cepat. Dikelilingi oleh tanaman merambat, dan daun yang tak terhitung jumlahnya memang merupakan hal yang sangat menakutkan. Luo Feng, keempat tingkat abadi telah terbunuh. Kamu menerima 400 juta poin kontribusi. Suara Babata bergema di benak Luo Feng. Apa? Hanya 400 juta. Luo Feng tidak bisa menahan perasaan tak berdaya. Targetnya adalah 1 miliar poin kontribusi, ia harus mencapai kuota itu sebelum memenuhi persyaratan mereka dan membebaskan dirinya. Iblis Meng Weina terakhir ini tidak mati, dia harus menjadi pemimpin. Dia tampaknya jauh lebih kuat, tanaman pemakan bintang abadi aku tidak dapat menekannya dalam waktu singkat. 4 lainnya hanya memberi aku 100 juta poin masing-masing, orang ini harus lebih berharga. Luo Feng melirik. 10.000 iblis tersembunyi ular itu melolong gila ketika sejumlah besar air dan partikel es mengelilinginya, dia berputar dengan gila saat dia menyerang dengan hukum ruang angkasa yang tertanam di dalamnya. Sejumlah besar daun emas dipaksa disisihkan, tidak mampu menekannya. Tidak, dia dengan marah berjuang di dalam, hampir seolah-olah dia bisa melihat kematiannya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akurk Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.